itu putra mahkota. Dalam terjemahan lain itu disebut putra mahkota, pewaris. Tetapi kesenangan apapun di luar Tuhan, Tuhan mengerjakan hati daripada Musa, itu bukan kesenangan yang benar. Dan dia berani meninggalkan itu, saudara-saudaraku. Menyertai kita, saudara-saudaraku, dan memang itulah yang sangat penting, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Keluaran 33 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi saudara-saudaraku, Musa ini dia sangat mengasihi Tuhan. Dia tahu bagaimana perjalanan yang bisa berhasil. Inilah Musa, saudara-saudaraku. Dan walaupun dia mengasihi Tuhan, tapi Tuhan juga mendidik dia, mengajar dia, saudara-saudaraku, supaya bisa lebih berkemenangan. Kalau saya boleh melihat Musa ini dari firman Tuhan, kalau pada masa kecilnya itu karena orang tuanya tidak sanggup lagi menyembunyikan Musa ini di rumahnya, karena anak saudaraku kalau dari bayi itu makin besar tangisannya itu masih tambah kencang aja, saudaraku. Ya, bayi itu juga senang, nangis juga. Bayi itu juga gatalan, digigit nyamuk, nangis juga. Bayi itu juga kenyang, nangis juga. Jadi kerjanya itu nangis, saudaraku. Jadi orang tuanya sudah melihat Musa tambah besar, tidak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya ya, itulah bukan kebetulan, semua Tuhan pimpin. Dan Musa ini ditaruh di dalam satu keranjang yang sudah digempur, saudaraku, ya. Jadi tidak bocor air, tidak tenggelam, jadi terapung-apung. Dan itulah kehidupannya Musa. Dan kalau putri Firaun mau ke air, dia lihat ada keranjang, dia
Saya lihat ada bayi, ada anak gadis yang tidak suka bayi, tapi ini suka bayi, saudaraku. Nah, itu semua jalannya Tuhan menolong. Jadi sesusah apapun, kalau Tuhan yang buka bagi kita jalan pertolongan, ada saja jalannya Tuhan. Ini saudara-saudaraku, akhirnya lewat putri Firaun ini diambillah ini Musa dan dijadikan sebagai putra mahkota. Saudara-saudaraku, dijadikan putra mahkota, anak putri. Tetapi setelah dia semakin mengerti, dia sadar bahwa hidup ini harus di dalam Tuhan, harus mengasihi Tuhan, sehingga dia tidak senang dalam kesenangan di luar Tuhan. Ada kesenangan di luar Tuhan, tapi dia nggak puas dengan itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara-saudaraku, sebenarnya kalau anak putri Firaun itu hebat loh. Itu putra mahkota. Dalam terjemahan lain itu disebut putra mahkota, pewaris. Tetapi kesenangan apapun di luar Tuhan, Tuhan mengerjakan hati daripada Musa. Itu bukan kesenangan yang benar, dan dia berani meninggalkan itu, saudara-saudaraku. Inilah hanya di suatu waktu dia ingin menyatakan diri di dalam cintanya kepada Tuhan, membela umat Tuhan, tetapi terbalik, saudara-saudaraku. Dia bela umat Tuhan, umat yang dibela itu malah dia boleh bilang melawan dia. Apa kamu nanti saya kasih tahu, kalau kamu sudah membunuh, biar kamu nanti mungkin dipecat, dimarahilah, apalah. Nah, sehingga dengan itu menjadikan Musa itu harus lari, saudaraku. Dan pelariannya itu enggak hanya sebentar, saudaraku, 40 tahun. Dia berada di pengasingan tanpa ada hiburan sebagaimana dalam kerajaan itu lagi. Kalau saya boleh pikir-pikir, boro-boro hiburan. Kadang manusia aja juga gak ada temannya bicara, saudaraku. Karena dia hanya di hutan aja, padang belantara, di padang ya rumput menggembalakan domba sampai 40 tahun. Sehingga di situ dia belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, itu dia sudah belajar itu bersama Tuhan 40 tahun di padang gurun itu. Kalau kita perhatikan
Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu Musa itu hidup, dia hidup 120 tahun. Mulai dia lahir 40 tahun dia sebagai putrinya Firaun, putra mahkota di Mesir. Tapi dia tinggalkan itu. Ini saudara-saudaraku, ini satu pelajaran yang sangat baik supaya kita selalu berada di hadirat Tuhan. Apapun kesenangan dunia ini, kita di sini hanya sebagai penumpang saja. Jadi Musa, dia tidak menginginkan itu dan dia tidak mau bermegah di situ. Dan biar ini termasuk kehidupan kita juga untuk memasuki tahun 2023 ini. Kita harus memilih dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu harus jadi melebihi dari kesenangan dunia ini. Kalaupun dunia ini tawarkan bagi kita kesenangannya, tapi kita harus bersama dengan Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, yang jadi Musa ini pertama, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini ketiga, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ingin dipakai Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi 40 tahun saja dia di Mesir. Kalau kita baca terus 24, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Naluri menolong, naluri untuk memajukan umat Tuhan. Biar semuanya kita ada, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan itu kita harus ada niat untuk kemajuan atau mengambil bagian di dalamnya. Ini saudara-saudaraku, supaya semakin nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saatnya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini saudaraku? Mengapa kamu saling menganiaya? Saudaraku, tidak semua niat baik itu disambut baik oleh orang-orang. Makanya kalau orang mau dipakai Tuhan, apapun itu harus sabar. Amen. Karena apa? Kita di dunia ini bukan melayani yang baik. Kalau mau melayani yang baik, kita ke surga. Tapi karena belum baik, Tuhan pakai kita untuk melayani yang belum baik ini. Haleluya. Kalau untuk melayani yang sudah baik-baik aja, ngapain melayani? Dan itu di surga, nggak perlu lagi dilayani. Itu sebabnya justru Yesus datang ke dunia ini karena sudah tidak ada satu pun yang benar. Haleluya, saudaraku.
Nah, jadi inilah sekarang yang kita lihat. Seperti kesaksian ibu itu, kita doakanlah semua, siapapun anak-anak kita. Karena tantangan ini saudaraku dari semuanya. Tantangan kepada suami bisa dari istrinya, tantangan kepada istri bisa dari suaminya, tantangan kepada orang tua bisa dari anaknya, tantangan kepada anak-anak bisa dari orang tuanya, menantu, mertua, kebalikannya semua bisa. Nah, teman kerja, teman lingkungan, teman satu tetangga rumah, pokoknya apa aja saudaraku, bisa saja. Bahkan dalam satu rumah sepertinya terus ada perang. Tapi saudaraku, kalau semuanya kita sehati ingin damai yang dari Tuhan, ya damailah semuanya. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi ini Musa ini dia mau berbuat baik, mau mendamaikan. Bahkan perkataannya, mengapa kamu saling menganiaya? Sebenarnya itu baik, saudaraku. Kadang kita bisa berkata kepada orang-orang, kalian jangan berantem. Mau lu? Bisa digituin, saudaraku. Dia mau lempar lawannya tadi, malah dia bisa berbalik mau lempar kita. Jadi kadang begitu, saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus ada keteguhan. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia mempernahkan 2 orang anak laki-laki. Dan saya katakan ini sebagai sekolah bagi Musa untuk banyak merenung bagaimana persekutuan yang sungguh dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, sehingga menjadikan Musa ini disebut manusia yang paling lemah lembut di dunia ini. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita, amin. Ya, saya juga kiranya Tuhan tolong. Sama kita belajar, saudaraku. Ya, semua bersama dengan Tuhan. Hanya itu menjadikan kita berhasil. Itu sebabnya hidup Musa yang pertama belajar ilmu Mesir, dan 40 tahun yang kedua belajar bersekutu dengan Tuhan, dan 40 tahun yang ketiga pelayanan bersama dengan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi bersama Tuhan itu sangat penting. Saudara yang mau pulang kampung bersama dengan Tuhan. Kendaraan yang saudara pakai bersama dengan Tuhan. Pesawat bersama Tuhan. Kalau kapal laut sekarang udah jarang orang. Dulu tuh kapal laut paling laris, saudaraku. Ya, makanya dulu PLD yang laris. Orang semua kita hidup banyak sekali. Tampomas, ya, Oriental Queen, Warna Maru, macam-macam lah itu dulu. Itu, ya, saya juga masih ingat itu rame-ramenya Tampomas. Iya, saudara-saudaraku, penting penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun jangan khawatir. Yakin bersamamu
apa? Lewati semua. Lewat dengan amal loh itu. Lewat dengan berhasil. Ini saudaraku bukan asal lewat. Ya. Lewat dengan presiden aja udah dapat pengawalan. Apalagi kita bersama dengan Bapa surga, pencipta langit bumi segala isinya. Makanya harus yakinkan bersama dengan Tuhan. Ini kalau bersama dengan Tuhan, saudara-saudara yang mau pulang kampung, dia akan nanti biar setahun lagi kita pasti sama-sama ibadah tahun depan. Ya kan tahun depan. Saudara akan pulang kali nanti udah tahun depan pulang. Biar cuma 2 minggu, tapi itu sudah setahun itu. Dari 2022 ke 2023. Tuhan menyertai kita saudara-saudara. Ya. Pasti kita lewati semua bersama dengan Tuhan. Tapi kalau enggak bersama dengan Tuhan, satu hasta, satu detik, satu langkah, satu apa lagi? Iya, satu hasta ya, satu langkah, satu detik. Nah, begitulah kata-kata dalam hidup ini. Kita tidak bisa jamin, tapi bersama dengan Tuhan aman, saudara. Jadi semua bersama dengan Tuhan. Ini saudara, supaya bersama dengan Tuhan jalan kita berhasil, jalan yang paling kita harus berhasil adalah di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus Kristus. Jadi perjalanan yang sangat penting, saudaraku, bersama dengan Tuhan kita sampai di dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Ini yang terutama bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Tapi supaya ini boleh terjadi, Musa harus belajar, saudaraku, supaya akunya itu mati, saudaraku. Karena di dalam ya kita lihat ini perikop ini, Tuhan berkata ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang telah tempuh, supaya aku jangan membinasakan engkau jalan. Jadi antinya bersama dengan Tuhan harus memiliki bagai tanah liat siap dibentuk. Harus itu ada pada kita, saudaraku. Kalau ada keras tengkuk, Tuhan tidak mau bersama. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi memang begitu, saudaraku. Saya dalam pengalaman hidup ini hasilnya masih baru segini saja, tapi udah banyaklah pembentukan. Saya berkata saya mau sekolah kitab, kayak kamu mau sekolah kitab, ya memang harus gimana? Harus diuji, ujinya gimana? Itu saudaraku, 2 tahun apapun dia suruh, tidak pernah saya bilang tidak. Ya om, ya om, ya om. Itu belajar mematikan akunya kita ini. Itu pun baru segini aja.
Kadang kalau ada yang keras, saya juga mau keras juga. Apa? Masih bisa begitu sama-sama, saudara. Ya, tapi kalau Tuhan sudah matikan akunya kita ini, nanti kita seperti Yesus. Haleluya, saudaraku. Amin. Amin. Kalau seperti Yesus dihina, diolok, dilawan apa enggak? Dikutuki apa enggak? Haleluya. Amin, saudaraku. Biar kita memiliki tabiatnya Yesus. Kalau kita ini biarpun sudah ada kebaikan sedikit-sedikit, tapi walaupun belum sama itu, tapi itu bukan ukuran. Ukuran kita satu. Siapa ukuran kita? Yesus. Penurutannya, kemurahannya, kebaikannya. Nah, hanya saudara-saudaraku jangan pikir kalau Yesus itu untuk mengajarkan jalannya itu, nggak boleh main-main. Ya, dia lihat perempuan itu datang kepadanya. Yesus itu nggak bakal gampang-gampang kasihan. Oh ya udah kasihan kau. Enggak, anakmu sakit bukan gitu. Ya, dia biarkan panggil lewat aja. Kalau sepintas lalu orang bisa bilang sombong amat itu ya. Kalau dia umpamanya panggil aja pendeta sekarang, sombong amat itu pendeta. Udah dipanggil, lihat pun enggak, melepas pun enggak. Bisa begitu saudara. Tapi perempuan itu tidak mau diam. Biar kita teguh saudaraku. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita. Wah, habis itu dia nggak mau diam. Murid-muridnya Yesus berkata, suruh dia pergi. Ya. Kadang-kadang mungkin saudaraku ada aja itu. Aku kalau dia siaran itu nggak suka loh. Nah, ada kadang-kadang gini. Sebenarnya nggak sadar juga. Nah, karena ada ini selalu terlambat datang, nggak tahu kita mungkin karena anaknya diurusin apa semua. Nah, terus ada yang dia, datangnya udah mau amin gitu kan. Tersinggung, nggak pernah lagi mau datang. Saudaraku, biar orang nanya amin aja datang masih ada berkahnya, biarin aja. Nanti Tuhan tolong dia. Ya, kalau kita cut langsung dia nggak datang lagi. Di sini dia ada bengkel, saudaraku, bengkel rohani untuk memperbaiki. Kalau sudah bagus, naik ke surga. Kalau sudah bagus, kirim ke surga. Seperti Henok naik. Jadi di sini kita masih sama-sama diperbaiki. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, dan kita semua harus seperti Musa, ingin supaya semua diperbaiki. Dan Musa harus belajar bagaimana dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saya disuruh kerja di sawah. Ini pengalaman saya, saudaraku. Dan kalau namanya uang jajan itu nggak tahu tadi mana, nggak pernah aku. Padahal saya ini kan dari pasaran juga tukang makan juga, udah tahu kuliner, udah tahu semua, saudaraku. Tapi ya begitulah. Udah 2 tahunan itu mana ada pernah dapat duit. Pernah juga dikasih kolekte, dihitungin kali. Kan dulu ada uang RM1, masih ada yang tahu RM1, Rp2,5. Ada itu dulu. Jadi masih uang begitu. Ini bikin kalau minggunya 5 dikasih RM5. Kalau minggunya 4. Jadi nanti kalau saya nggak kasih kolekte, mana kamu nggak kasih kolekte? Jadi itu pas untuk kolekte semua. Nggak pernah bisa uang jajan. Tahu-tahu kita kok masuban, tahu baru mamula. Begitu saudaraku. Itulah. Jadi
mematikan. Jangan ada perlawanan supaya kita ada sabar ini. Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Suami istri sabar, kita dengan sesama sabar, terlebih kepada firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Tidak menolak. Tidak seperti yang kita baca di sini. Apa kita baca tadi dalam ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi biar kita semua semakin lemah lembut, dicipta oleh Tuhan, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara-saudara yang kasih, itu bukan langsung selesai dikirim sekolah kita, udah sekolah kita. Biasanya kalau sekolah kita juga ada juga rasa sombongnya, udah belajar, udah pintar, udah bisa gitu. Jadi kalau orang sekolah Alkitab nggak mau dibawa benar-benar mati akunya, itu juga susah dihobai saudaraku. Nah, susah dihilang. Akhirnya dia akan jalan sendiri, termasuk juga tidak tekuk dia. Tidak ada penyertaan Tuhan. Dan kalau tidak ada penyertaan Tuhan, pasti tidak berhasil. Itu sebabnya saudaraku, kalau bagi saya, ganti yang kasih latihan. Tadinya orang Batak, sekarang orang Ambon. Iya. Masa untuk makanan desa itu gampang banget beli beras yang murah-murah. Ini nggak boleh begitu. Harus beli jagung. Supaya apa? Supaya aku putar-putar jagung sampai dia halus. Iya, pakai begitu. Jadi itu kerjaan saya. Kayak yang dulu ada di Alkitab itu. Ya gitu. Jadi harus diputar-putar. Jadi seperti di Alkitab itu ada juga. Jadi saya ngerti. Itu namanya mengisar. Gitu. Jadi pakai itu saya. 1,5 kilo itu, wah bisa hampir 1 jam itu. Muter-muter. Kan jagung sama batu-batu kan licin. Gitu. Banyaklah saudara-saudaraku. Itu mematikan. Itu pun masih belum habis, masih banyak akunya kita ini. Jadi saudara-saudaraku, semua kita biar dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, pasti tidak keras teguh. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti baik. Buah dari Roh Kudus yang pertama adalah kasih, terus sukacita. Ada 5 lembutnya juga ya. Ada juga. Aduh, biar kita banyak buahnya 5 lembut. Ya Tuhan tolong kita. Jadi kalau kita kemana-mana, itu kita bisa ya disenangi. Nanti kalau kita bilang, anak bisa kayak buang, lambuk udah makan deuna, bui sampai lambuk. Haleluya saudaraku, ngerti maksudnya? Jadi mukanya itu, lihat mukanya itu aja kita udah rasa aman saudaraku. Jangan seperti yang di Solo itu, asal dekatnya takut, bawahannya juga takut, perempuan juga takut. Siapa itu namanya? Enggak tahu ya. Kalau saya tahu juga dia tahu saya. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi kalau kita dekat orang harus dia rasa aman. Nanti datang itu orang itu takut, langsung bersembunyi saudaraku.
Jangan-jangan nanti ibunya, jangan-jangan nanti bapaknya, ya. Nah, kami harus jadi sangat menyenangkan. Biar Tuhan tolong kita semua, kepada sesama, kepada keluarga. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Lewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Satu yang paling kita tidak boleh melawan, itulah firman Tuhan. Sebab kalau kita melawan firman Tuhan, tidak ada lagi cara untuk membentuk kita. Karena hanya firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang bisa membentuk kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kepada Roh Kudus itu, hati itu, dan kepada firman Tuhan harus benar terbuka. Seperti Raja Daud merenungkan siang dan malam dan memikirkan firman itu yang selalu ada dalam hatinya, sehingga dia menjadi, ya, bukannya hanya dekat lagi, tapi Tuhan berkata yang dikasihi. Artinya Daud siapa? Tahu artinya? Daud artinya adalah yang dikasihi. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita suka firman Tuhan, pasti juga kita yang dikasihi Tuhan. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, jangan khawatir apapun. Karena apa, saudaraku? Tuhan akan buka jalan dan memberkati dengan luar biasa. 1 Korintus pasal 2 ayat 9-10. Ayo kita mau dengar untuk pembacanya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, jadi kita jangan sampai menolak firman Tuhan. Dan kita harus suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya usahakan ibadah, bahkan tergembala. Saudara-saudaraku, yang kami kemarin pergi itu 4 generasi masih tetap dalam penggembalaan, walaupun karena jauhnya. Kemarin di daerah dekat Cilengsi, jadi mereka susah sampai sini. Tapi kalau dulu opungnya kita makamkan di kampung kandang, ya kan? Mamanya anaknya opungnya ini yang kemarin dari Darmais, di mana kita semayangkan ya? Di mana? Oh, kampung kandang juga. Nah, sekarang ada anak-anaknya juga udah punya cucu. Semua, apapun. Nanti kalau umpamanya membaptis, kalau ada meninggal, kalau ada apa karena jauh-jauh sekali, ya pokoknya apapun tetap dianggap kita yang melakukan semuanya. Jadi artinya begitu setianya sampai 4 generasi. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya, saudara-saudara. Nah, itu yang kita katakan kemarin 4 generasi. Karena kemarin itu
adalah termasuk mendoakan rumah dan juga mendoakan 100 harinya yang itu. Hah? Setahun. Oh, setahun itu berarti 365 hari ya. Bukan. Ya, gitulah. Jadi udah setahun sudah. Ya, jadi itu saudara-saudaraku, kita harus setia terhadap firman Tuhan. Dan kita juga sudah dengar, saya juga dulu masih ingat itu, Bapak Sandi itu jarang begitu saudaraku. Kenapa jarang begitu? Saya dulu lewat, ada ke rumah di bawah kebaktian kita yang dulu itu, ke bawah itu ada warga Setompul itu masih ada hubungan famili saudaraku. Saya ke sana sama teman, mampir di bengkel itu yang tadi diceritakan oleh Ibu Sandi, mampir. Jadi saya terangkan, ya seperti tadi, apapun kesenangan dunia ini sementara kita di sini. Carilah kerajaan surga. Datang ke bakti Pak besok. Benar-benar dia besoknya langsung datang dia. Itu suaminya Ibu Sandi itu. Besok datang benar. Ada beberapa yang begitu. Ada kami doakan juga dipercenakan. Udah kakinya itu hancur-hancur. Besok datang Pak dia. Datang benar dia. Itu masih di jalan Hakam. Dia lewat jalan apa itu? Dia masih lebih susah dari kaki saya. Saya terkejut dikit tapi masih bisa begitu. Kalau dia sama sekali udah hancur itu kakinya. Karena dia orang kaya maesti dulu dia jatuh. Nah, tapi itulah. Besok datang. Dia bilang, haleluya. Tangannya begini, haleluya. Siapa yang dari tangannya begini? Itu bukan foto-foto yang apa? Yang selfie ceos apa? yang banyak gaya-gayanya itu. Dia langsung begini, besok saya datang. Benar-benar dia datang. Jadi itulah, hanya Tuhan sudah atur semua umur, kita nggak bisa nentuin kekasih kita. Dia walaupun sudah berangkat, tapi Bapak di surga lah suami bagi ibu. Tuhan hidup, Tuhan tolong, biar manusia nggak nanya, Tuhan Yesus yang selalu perhatikan. Iya, Tuhan pasti tolong kita. Bersama Tuhan kita lewati semua. Tidak ada yang mustahil. Nah, jadi saudara-saudaraku, sangat penting kita dalam penyertaan Tuhan. Sekarang ini mulai banyak saya lihat khotbah Tuhan bicara. Mulai dari dulu ya, gitu Tuhan bicara. Ini terjadi. Saudara-saudaraku, kalau kita bersama dengan Tuhan, gak ada yang lawan kita. Amen. Jadi jangan, ya kadang-kadang orang khotbah kayak dibawakan oleh manusia itu bimbang-bimbang supaya dia mungkin cari follower atau cari nama, nggak tahu. Nanti baru dia ngomong ya segala macam lah. Jadi makanya saya lihat judul-judul itu pesan dari pastor ini, pesan dari evangelis ini, bukan pesan dari Tuhan lagi. Ini dan ramalannya itu adalah yang bikin kacau, ada yang inilah. Saudaraku, firman Tuhan dari dulu sudah ada. Kita percaya firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita lalui semua. Apalagi cuma tahun ini, 2 minggu saudaraku, 1 tahun berjalan bersama dengan Tuhan, kita lalui. Aman, saudara-saudara. Itu sebabnya yang kita perhatikan sekarang, bagaimana supaya Tuhan bersama dengan kita
Satu, hati kita selalu rindu kepadanya, selalu suka kepada firman-Nya, dan hati kita harus ada rendah hati. Jangan tegar tengkuk, jangan keras hati, supaya Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, dipimpin dari Mesir, walaupun kesulitan begitu hebat, tidak ada jalan keluar, karena di depan sudah tidak ada jalan, sudah ada laut Kolsom atau laut merah atau laut Teberau. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan hanya bilang, Musa, apa di tanganmu? Tongkat, angkat tanganmu, gerangkan ke laut. Dan terjadilah yang sangat luar biasa. Air laut yang begitu dalam bisa menjadi jalan raya. Kalau mungkin sekarang dibilang jalan tol, saudaraku. Bagi umat Tuhan, bagi umat Tuhan selalu ada jalan. Dalam kesulitan apa sekalipun, kalau ada hadirat Tuhan. Biar Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi, saudaraku. Kalaupun ada orang berkata ramalan, ada kesulitan, ada banyak yang mengerikan, bersama Tuhan kita aman, saudara. Ya, itu sebabnya mari kita terus bahkan perjalanan kita sampai kepada Bapa. Tidak akan kecewa. Ini perjalanan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, nanti kalau juga mau berjalan, jangan bimbang, jangan khawatir. Ada penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan kita, rumah tangga, usaha, dalam pekerjaan. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Tuhan menjadikan kita berhasil dalam segala perjalanan kita, menang dan sampai kepada sasaran kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang kepadanya, kita mau menyanyi, selidiklah akan daku ya.